Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'. Pertama, saya di sini akan menjelaskan tentang akad salam dan beberapa pokok pembahasannya, yaitu dengan definisi akad salam, rukun dan syarat akad salam, jenis-jenis akad salam, cara kerja akad salam, dasar hukum salam, serta ketentuan akad salam. Baik, selanjutnya, adapun di sini definisi akad salam, salam berasal dari kata as-salaf yang artinya pendahuluan. Karena pemesanan barang menyerahkan uangnya di muka. Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Adapun menurut PSA K103 mendefinisikan salam akad jual beli barang pesanan atau disebut dengan muslam fih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau disebut dengan muslam ilaihi, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli yang disebut dengan al-muslam pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya ada rukun akad salam. Rukun akad salam diantaranya ada muslam atau disebut dengan pembeli, muslam ilaihi atau penjual, modal atau uang, muslam fihi atau barang, siwat atau ucapan. Adapun ketentuannya secara spesifik pada pembayaran akad salam ini adalah alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, ataupun manfaatnya. Nah, kedua, pembayaran harus dilakukan saat kontrak disepakati. Juga pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Nah, pada muslam fihi atau barang ini ada memiliki juga ketentuan-ketentuan yang harus diadakan pada saat akad salam ini. Yaitu yang pertama, harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahannya juga dilakukan di kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Yang terakhir, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan yang telah disepakati. Jenis-jenis akad salam terbagi dua, yaitu ada salam langsung dan salam paralel. Salam langsung ini adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan oleh pembeli. Pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Sedangkan salam paralel artinya melaksanakan dua transaksi salam, yaitu antara pemesanan pembeli dan penjual dengan pemasok supplier atau pihak ketiga lainnya. Di sini juga dijelaskan tentang cara kerja akad salam. Syarat utama salam adalah barang atau hasil produksi yang akan diserahkan kepada pelanggan harus sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati bersama, seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Apabila ternyata nantinya barang yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan di awal, maka penjual harus bertanggung jawab dengan cara menyediakan barang sejenis yang sesuai dengan spesifikasi atau mengembalikan seluruh uang yang telah diterima. Nah, di sini juga ada contoh akad salam. Saya akan menjelaskan bagaimana contoh akad salam ini. Seperti petani tembakau ingin menjual hasil panennya 2 bulan mendatang kepada pedagangnya. Dalam hal ini, katakan pedagang belum memiliki uang, maka kedua pihak tersebut dapat pergi ke bank syariah dan mengajukan pembayaran salam. Bank syariah akan memberikan uang tunai kepada petani tembakau dan pedagang tersebut memiliki utang kepada bank syariah dengan sesuai dengan kesepakatan akan dicicil dan dilunasi dalam jangka waktu tertentu. Bank akan menambahkan sejumlah persentase keuntungan yang telah disepakati. Dan ada beberapa dasar hukum syariah dalam akad salam, yaitu ada dari Al-Quran, ijma, dan hadis. Di Al-Quran dijelaskan pada Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Terdapat juga dari ijma, dikutip dari pernyataan Ibnu Munzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Dari hadis pun
menjelaskan tentang akad salam ini, barang siapa yang melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang ditentukan, yang diketahui. Dari ayat Bukhari Muslim. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa ketentuan syariah barang salam. Barang tersebut harus dapat dibedakan atau diidentifikasi, mempunyai spesifikasi dan karakteristik yang jelas dalam hal kualitas, jenis, ukuran, dan lain sebagainya, sehingga tidak ada ketidakpastian. Kedua, waktu penyerahan barang harus jelas. Yang ketiga, barang boleh dikirim sebelum jatuh tempo, asal diketahui kedua belah pihak. Yang terakhir, apabila barang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad, maka pembeli boleh melakukan khair atau memilih untuk menerima atau menolak barang yang akan diserahkan. Nah, ketentuan dalam dengan modal salam juga ada dijelaskan, yaitu modal salam harus diketahui jenis dan jumlahnya, modal salam berbentuk uang tunai, modal salam diserahkan ketika akad berlangsung, dan tidak boleh berutang atau pelunasan. Baik, sekian dari saya. Uh, Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.